Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia.
Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat.
Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025.
Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delphi Adri, Alvan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Alvan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar ke Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delphi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018.
Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Cheongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabosira. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN.
Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1.
Menjadi idola rang awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019, dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia.
Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabaushira. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabaushira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan piyaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia.
10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta.
Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSIS Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini, Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat.
3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan.
Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung.
Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabaushira. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabaushira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo! Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia.
10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kawasira mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances.
Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Riko Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Riko Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSIS Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan.
Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56.
Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken.
Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo.
Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia.
Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat.
Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025.
Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delphi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delphi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018.
Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Cheongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN.
Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1.
Menjadi idola rang awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019, dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia.
Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Sira. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang Sira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan piyaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia.
10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS. Ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola rang awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta.
Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini, Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabau Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat.
3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan.
Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung.
Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia.
10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances.
Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Riko Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Riko Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSIS Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan.
Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat.
3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022.
Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Pungkas Serokan. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing?
Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan piyaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang.
19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024?
Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde
ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. Dua tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. Dua tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya.
Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini.
Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Cheongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia.
Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kawausirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken Kamis 4 Juli 2024.
PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019, dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boas Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal.
Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat.
Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia.
Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024.
Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan.
Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola rang awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung.
Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia.
10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances.
Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Riko Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Riko Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan.
Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Sira. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang Sira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56.
Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken.
Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boas Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo.
Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia.
Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat.
Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025.
Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delphi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delphi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018.
Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Cheongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN.
Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1.
Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019, dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boas Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSIS Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia.
Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan piyaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia.
10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS. Ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno.
Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini, Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56.
Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya.
Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal?
Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang.
19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta.
Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC.
Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabaushira. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabaushira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya.
Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. Dua tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken.
Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo.
Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia.
Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini, Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat.
Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025.
Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018.
Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Cheongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN.
Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1.
Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delphi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019, dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boas Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia.
Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam cabang Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan piyaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia,
10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta.
Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat.
3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan.
Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung.
Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo! Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia.
Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kawasirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances.
Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Riko Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Riko Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan.
Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Sira. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang. Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56.
Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Riko Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Riko Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken.
Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boas Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo.
Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia.
Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat.
Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025.
Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delphi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delphi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018.
Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Cheongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam cabang Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN.
Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau Sirah promosi ke Liga 1.
Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019, dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia.
Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Kabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan piyaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia.
10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik.
Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya.
Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. Dua tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. Dua tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya.
Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini.
Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Cheongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke Bajul Ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia.
Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken Kamis 4 Juli 2024.
PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019, dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boas Salosa? Ternyata tidak. Tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal.
Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau-Sirah. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau-Sirah? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat.
Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delviadri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola rang awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia.
Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024.
Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan.
Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung.
Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia.
10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances.
Tak diperpanjang Semen Padang FC, The Next Riko Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai The Next Riko Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delviadri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boas Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan.
Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56.
Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken.
Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsana Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabau Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabau Sira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo.
Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia.
Sempat jadi idola di GHAS, ex-men Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Riko Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Riko Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo.
Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini, Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Kabosira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat.
Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kawasirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025.
Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delphi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak di Pinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbu Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabausirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola rang awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delphi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS 3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018.
Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Cheongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Cheongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia. Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan bajul ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabaushira. Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabaushira? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan Piaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN.
Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia, 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia, 15 Oktober 2024 China versus Indonesia, 14 November 2024 Indonesia versus Jepang, 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi, 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia, 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain, 5 Juni 2025 Indonesia versus China, dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-Semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang Semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semen Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau Sirah promosi ke Liga 1.
Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delphi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019, dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boas Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta. Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini. Namun, siapa sangka perjalanan karir Iqbal tidak selalu mulus. Iqbal sempat mengalami pasang surut dalam perjuangannya memperoleh tim dan menit bermain. Tapi sejauh ini Ajo Kudu mampu membuktikan ia sanggup bersaing di level tertinggi sepak bola nasional. Iqbal mulai meniti karir sejak bergabung dengan PPLP Sumbar pada tahun 2015 hingga 2018. Kemudian Iqbal melanjutkan karir sepak bolanya di Persika 1951 pada April 2018. Kemudian di tahun 2019, Iqbal bergabung dengan PSMS Medan. Titik balik karir Iqbal kembali dimulai di bulan Juni 2021. Iqbal bergabung dengan salah satu klub Korea Selatan, Chongju FC. Iqbal sempat menjadi rising star dan mencatatkan diri sebagai orang Sumbar pertama yang mentas di Liga Korea Selatan. Iqbal melakoni debut resmi untuk Chongju FC saat melawan Gimpo FC. Pemain kelahiran Pariaman itu bisa menarik minat tim Korea Selatan berkat penampilan impresifnya bersama timnas Indonesia U19 di era Indra Syafri. Ia mengantarkan Garuda Jaya finish di peringkat ketiga pada Piala AFF U19 2017. Tidak sampai setahun berlaga di kasta ketiga Liga Korea Selatan, kontrak Iqbal habis dan tidak diperpanjang. Kemudian Iqbal memutuskan untuk pulang ke negara asal dan bergabung dengan Persita Tangerang. Di Persita di bawah asuhan Coach Widodo Cahyono Putro, Iqbal kembali menemukan sentuhan terbaiknya. Setelah memasuki awal musim 2023, giliran Coach Aji Santoso yang jatuh hati dengan permainan Iqbal. Legenda timnas menarik Ajo Piaman ke bajul ijo. Meskipun nahkoda berpindah ke tangan Paul Monster, Iqbal tetap jadi pilihan. Sampai akhirnya Iqbal mencetak gol spektakuler yang mentasbihkan dirinya menjadi pencetak gol kedua tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia.
Tak lama memang perjodohan Iqbal dengan Bajul Ijo. Musim 2024-2025 Iqbal resmi berseragam Cabang Kita tunggu seperti apa penampilan Ajo bersama SPFC. Akankah Ajo mampu bersaing di tengah gempuran deretan pemain asing? Atau Ajo hanya akan menjadi penghangat bangku cadangan tim Cabang? Sama-sama kita nanti pembuktian dari seorang M. Iqbal. Ayo Jo, buktikan piyaman tageh Jo. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia, 10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Bertemu Jepang, yakin Indonesia bakal mampu kalahkan Samurai Biru? Indonesia masuk grup C di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. Skuad Garuda bertemu Jepang yang mana Samurai Biru punya rekor oke lawan tim dari ASEAN. Drawing kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia digelar di markas AFC di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juni 2024. Hasil undiannya, tim Indonesia segrup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Ya, Indonesia akan hadapi tim-tim kuat. 3 tim diantaranya masuk dalam 100 besar ranking FIFA, yakni Jepang di ranking 17 dan Australia di ranking 23 dan juga Arab Saudi di ranking 56. Khususnya Jepang, Samurai Biru pernah membenamkan Thailand dan Vietnam di 2 edisi kualifikasi Piala Dunia babak ketiga sebelumnya. Di edisi kualifikasi Piala Dunia 2018, Jepang bertemu Thailand. Hasilnya, Samurai Biru menang 2-0 dan pesta gol 4-0. Jadwal lengkap Timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia akan dimulai pada September mendatang lalu ditutup pada Juni 2025. Formatnya adalah home dan away. 2 tim yang finish teratas bakal dapat tiket lolos ke Piala Dunia 2026, sementara tim dari peringkat ketiga dan keempat akan lanjut ke babak keempat. Indonesia akan memulainya dengan menghadapi Arab Saudi pada 5 September. Laga terakhir skuad Garuda adalah hadapi Jepang pada 10 Juni 2025. Jadwal Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga zona Asia. 5 September 2024 Arab Saudi versus Indonesia. 10
10 September 2024 Indonesia versus Australia. 10 Oktober 2024 Bahrain versus Indonesia. 15 Oktober 2024 China versus Indonesia. 14 November 2024 Indonesia versus Jepang. 19 November 2024 Indonesia versus Arab Saudi. 20 Maret 2025 Australia versus Indonesia. 25 Maret 2025 Indonesia versus Bahrain. 5 Juni 2025 Indonesia versus China dan 10 Juni 2025 Jepang versus Indonesia. Sempat jadi idola di GHAS, ex-semen Padang dipinang Persela Lamongan. Temanggung Minang 1, mantan gelandang semen Padang FC Okvian Kanigio mengkonfirmasi dirinya bergabung dengan salah satu klub kontestan Liga 2 Persela Lamongan. Kepada Minang 1, Minggu 23 Juni 2024, Ovan, sapaan akrabnya, membenarkan perihal bergabung dirinya dengan Laskar Joko Tingkir. Iya, saya sudah menemui kesepakatan dengan Persela kurang lebih 2 minggu lalu. Semoga musim ini bisa membantu Persela kembali promosi ke Liga 1, ujarnya. Sebelumnya, Sabtu 1 Juni 2024, Ovan telah terlebih dahulu pamit dari SPFC via akun pribadinya. Matur suwun Semeng Padang FC, ada cerita indah di Pulau Sumatera, tulisnya. Nama Okvian Kanigio berhasil menjadi idola baru publik sepak bola ranah Minang. Tak sedikit fans Semen Padang FC yang berharap manajemen Kabau-Sirah mempertahankan gelandang asal Temanggung ini untuk menjadi bagian dari skuad tim menyongsong Liga 1 2024-2025. Namun harapan itu tak terwujud kiranya. Manajemen SPFC tidak memperpanjang kontrak Ovan dan telah merampungkan 11 pemain baru lainnya untuk mengarungi Liga 1 musim 2024-2025. Musim 2023-2024 di bawah asuhan Coach Delvi Adri, Ovan, sapaan akrabnya, mampu tampil ciamik dengan catatan statistik yang cukup mengagumkan, yaitu 18 penampilan, 3 assist, dan 359 passing sukses. Untuk urusan bertahan, pria kelahiran Temanggung 1 Oktober 1999 ini juga tak kalah menonjol. Ovan sukses menghasilkan 22 intercept, 9 tackles, dan 8 clearances. Tak diperpanjang Semen Padang FC, the next Rico Simanjuntak dipinang PSIM Yogyakarta. Yogyakarta Minang 1 memiliki kecepatan dan akselerasi serta daya juang yang tinggi saat bermain. Tak sulit bagi winger lincah ini untuk mendapatkan kepercayaan tim-tim yang beredar di Liga Profesional Indonesia. Tak diperpanjang Semen Padang FC, pemain yang didaulat sebagai the next Rico Simanjuntak baru saja dipinang PSIM Yogyakarta. Roken Tampu Bolon mengkonfirmasi komitmennya bersama Laskar Mataram. Ya, saya dan PSIM sepakat untuk kerjasama di Liga 2 musim mendatang. Mudah-mudahan bersama kita bisa antar PSIM ke Liga 1, kata Roken, Kamis 4 Juli 2024. PSIM adalah tim besar dengan basis supporter yang luar biasa. Ini adalah sebuah momentum yang bagus untuk saya dan PSIM tentunya, imbuh Roken. Musim 2023-2024, Roken tampil memukau bersama Semen Padang FC dan sukses mengantar Kabau-Sirah promosi ke Liga 1. Menjadi idola Rang Awak, Roken torehkan statistik mengkilap di bawah asuhan Delvi Adri dengan catatan 18 kali tampil dan 3 assist. Sebelumnya, Roken berhasil mengantarkan Sulut United ke 8 besar Liga 2 2021-2022. Sedang di musim 2018-2019 dirinya juga sukses membantu KS3 Naga promosi ke Liga 2. Semoga saya bisa berproses lebih baik ke depan dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai, pungkas Roken. Pemilik rekor gol tercepat Liga 1 2023-2024 putuskan bela kampung halaman. Padang Minang 1. Apakah Dunsanak Minang 1 tahu siapa pemegang rekor gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menebak? Dejan Glusevic, Peri Sandria, Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas, atau Boa Salosa? Ternyata tidak satupun dari nama di atas masuk daftar pencetak gol tercepat Liga Indonesia. Rekor gol tercepat Liga Indonesia dipegang oleh Pedro Javier yang pada tahun 2012 berseragam Persija Jakarta.
Gol super cepat Pedro terjadi saat Macan Kemayoran melawan PSAP Sigli 18 April 2012 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Penyerang asal Paraguay itu mencetak gol saat laga belum genap 10 detik atau tepatnya pada 9.55 detik. Saat peluit tanda pertandingan dimulai, Pedro langsung berlari ke zona kotak penalti lawan. Nah, bagaimana dengan rekor gol tercepat Liga 1 musim lalu, yaitu musim 2023-2024? Ya, rekor gol tercepat dipegang oleh gelandang Persebaya M. Iqbal dengan catatan waktu 11.26 detik. Gol tercepat Iqbal berlangsung di pertandingan pekan ke-27 BRI Liga 1 musim 2023-2024. Ketika itu, Iqbal dimainkan sebagai starter di pertandingan antara Persebaya Surabaya melawan PSSI Sleman pada Minggu 3 Maret 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo. Berkat catatan itu, M. Iqbal menempati posisi kedua pencetak gol tercepat sepanjang sejarah Liga Indonesia sesudah Pedro Javier. Sedang pencetak gol tercepat ketiga diduduki oleh David Da Silva kala masih bermain untuk Persebaya dan Hilton Moreira di posisi keempat saat masih membela Persib Bandung. Sebuah kebanggaan tentunya M. Iqbal masuk daftar sejarah sepak bola Indonesia yang akan selalu menjadi kenangan manis bagi penikmat sepak bola tanah air. Lantas, bagaimana sekarang kabarnya M. Iqbal? Ya, pemain kelahiran Kudu Padang Pariaman 27 Oktober tahun 2000 ini resmi pulang kampung alias bergabung dengan tim kampung halamannya yang telah kembali promosi ke Liga 1 yaitu Semen Padang FC. Bergabungnya Iqbal telah diumumkan secara resmi oleh manajemen SPFC pada Rabu 19 Juni lalu. Meskipun sejatinya kepindahan Iqbal sudah terprediksi mengingat kontrak Iqbal dengan Persebaya berakhir musim ini. Selain itu, Coach Henry Susilo juga mengamini kalau Iqbal adalah pemain yang masuk dalam radarnya selama ini.